Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi buat anak-anakku kelas 8 MTS Jabal Nur pada pagi ini. Alhamdulillah banyak yang menjadi partisipan pada via Zoom pembelajaran pagi ini, yaitu materi bahasa Indonesia. Kita melanjutkan dari materi yang kemarin kita sudah belajar tentang apa itu slogan, apa itu poster, dan apa itu iklan. Jadi pada intinya slogan, iklan, poster itu sama-sama menghimbau, membujuk masyarakat, tapi bentuknya berbeda. Tapi pada pertemuan kali ini saya melanjutkan tentang kebahasaan teks iklan. Jadi semua teks itu ada unsur kebahasaannya. Dan ini biasanya yang kadang kita pada saat ujian itu juga sulit untuk, bukan sulit ya, sedikit butuh waktu untuk mengerjakannya karena berhubungan dengan kebahasaan, dengan unsur kebahasaan pada teks tersebut. Sebelum kita lanjutkan, kita awali dengan baca basmalah dulu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi yang semangat ini, saya sangat berapresiasi kepada semua anak-anakku kelas 8, luar biasa semangatnya, telah menyempatkan waktu untuk belajar walaupun jarak jauh ya. Bismillahirrahmanirrahim, kebahasaan teks iklan. Saya pindah ke slide selanjutnya. Kita harus mengenal juga ya tentang pengertian teks iklan. Itu ada berbagai versi atau berbagai pengertian yang ada pada pengertian teks iklan itu. Menurut buku paket, ada buku paket mandiri dan buku paket ekspresi ya. Teks iklan itu adalah teks yang berisi informasi penawaran kepada halayak mengenai suatu produk, baik barang ataupun jasa. Jadi kalau kita tahu, iklan itu selalu ada pada kehidupan kita selama ini. Contoh kecilnya saja, kalian bisa beli handphone, bisa beli HP, itu karena sudah membaca iklan tentang HP itu. Baik iklan itu ada di media sosial, atau seperti televisi, radio, atau mungkin media cetak seperti reklame, brosur, ataupun di depan-depan konter, atau dimanapun kalian melihatnya. Dan itu berarti kalian telah menggunakan iklan tersebut. Makanya ketika orang punya usaha apapun, membuat iklan itu penting. Misalkan seperti kalian punya usaha konter HP, supaya konter kamu itu bisa terkenal di mana-mana, maka kamu harus membuat iklan. Dan menurut buku paket ekspresi dari akademik, iklan adalah bentuk pemakaian bahasa yang digunakan sedemikian sehingga pesan yang dikandungnya dapat diterima oleh masyarakat. Lalu masyarakat tersebut memberikan umpan balik yang berupa keuntungan bagi perusahaan. Jadi seperti kalian punya usaha konter HP misalnya. Kamu kan butuh promosi. Jadi secara bahasa iklan itu promosi, promosi produk kepada orang banyak. Itu namanya adalah iklan. Jadi kalau saya tidak pernah punya iklan, maka produk kalian yang kalian jual itu tidak akan laku, bahkan sedikit lakunya. Tapi kalau kamu menggunakan iklan, baik di media cetak, koran, majalah, brosur, baliho, banner, ditempel di tempat umum, itu akan terkenal. Dan juga di media elektronik seperti Lazada, atau mungkin Facebook, Twitter, dan sebagainya, atau IG, seperti itu. Jadi ini adalah pengertian iklan. Lanjut. Dan pengertian iklan lagi menurut Subagio dan Renaldi Kasali, kalau Subagio mengatakan, ini adalah ahli ya, ahli bahasa Indonesia mengatakan, iklan adalah promosi produk atau pelayanan non-individu yang dilakukan oleh sponsor atau perusahaan perorangan tertentu yang bisa diidentifikasi dan yang membayar biaya komunikasi. Jadi masang iklan itu enggak sekedar dipasang, butuh izin. Jadi kalau kalian tahu pernah ke Kota Malang, itu banyak sekali baliho-baliho, reklame atau banner yang dipasang di pinggir jalan ada tentang makanan, minuman, atau mungkin produk, HP, jasa, itu semua itu butuh perizinan. Butuh perizinan terutama adalah kepada Pemda atau pemerintah daerah. Maka kalau kalian misalkan masang iklan tanpa izin dari Pemda atau istilahnya itu tidak ada izinnya, maka akan dilepas. Jadi kalau ketemu Satpol PP akan dilepas gitu loh ya. Menurut Renaldi Kasali, iklan adalah pesan yang menawarkan produk yang ditujukan kepada masyarakat lewat suatu media massa. Itu adalah pengertian iklan. Tapi secara bahasa, iklan itu adalah promosi. Sama jualan apapun nggak ada promosinya, maka nggak akan laku. Harus pinter-pinternya promosi. Lanjut. Nah ini yang penting ya. Struktur iklan. Coba kamu lihat. Ini ada iklan apa ini?
Ada iklan listrik pintar. Saatnya Anda beralih ke listrik pintar. Hubungi call center 123 dan pasang pintar sekarang juga. Nah ini. Jadi kalau kita tahu di sini ya, perhatikan, ini ada distrik iklan, ini termasuk orientasi. Perhatikan, ini ada contoh iklan ini ya. Ya, distrik pintar ini termasuk orientasi yaitu memperkenalkan nama produk. Ya. Yang kedua tubuh iklan, kau perhatikan. Saatnya Anda beralih ke listrik pintar. Ini namanya adalah tubuh iklan. Di dalam tubuh iklan itu berisi kalimat persuasif atau kalimat yang membujuk masyarakat supaya mau membeli. Nah, saatnya Anda beralih ke listrik pintar. Nah ini, itu namanya tubuh iklan. Yang warna kuning ini loh ya. Terus yang kotak warna hijau, hubungi call center 123 dan pasang listrik pintar sekarang juga. Ini namanya justifikasi. Nah ini ada tubuh iklan. Jadi ingat, saya langsung pakai gambar seperti ini supaya kalian lebih paham. Jadi kami pahami, sekali lagi, listrik pintar ini termasuk orientasi. Ini kan ada tanda panah. Kamu lihat tanda panah ini ya. Ayo semuanya memperhatikan, jangan ada yang bergurau atau ada yang istilahnya apa ya, keluyuran kemana-mana. Nah, distrik pintar. Nah ini solusi isi ulang dari PLN. Nah ini orientasi, memperkenalkan nama produk namanya listrik pintar. Yang warna kuning ini saatnya Anda beralih ke listrik pintar, ini namanya adalah tubuh iklan. Yang di sini adalah berisi tentang iklan itu dan sifatnya membujuk kita supaya mau membeli. Dan yang warna hijau ini adalah kalimat fakta, disebut sebagai justifikasi. Apa itu Pak justifikasi? Justifikasi itu berisi kalimat nyata atau kalimat fakta. Jadi kalau kalian masang iklan, itu kan harus ada alamatnya, nomor HP yang bisa dihubungi, dan juga harus tahu lokasi tempat kalian menjualnya itu. Itu adalah tuh bagian-bagian iklan. Dari sini paham ya? Ini adalah ya selanjutnya yang B. Ini ada yang B ya. Saya tunjuk pakai tanda panah ini. Kaidah kebahasan iklan itu ada 3. 1, jujur dan positif. Jadi kalau kalian buat iklan nggak boleh bohongan. Dan sifatnya itu yang positif. Ya, kan kita harus tahu, kita harus menjual produk yang positif, tidak boleh menjual produk yang negatif. Contohnya apa? Misalkan kalian menjual produk barang curian. Nah, ini namanya produk negatif. Harus positif. Yang kedua, singkat dan komunikatif. Jadi kalau kalian punya iklan, itu bahasanya singkat, tidak bertele-tele, dan komunikatif itu mudah dipahami oleh si pembaca iklan itu. Yang ketiga, iklannya itu diharapkan kalian itu komersial. Apa itu komersil, Pak? Iklannya itu zaman now, jangan zaman dulu. Ya, jadi mengikuti zaman. Nah, ini adalah pemaparan tentang struktur iklan. Jadi, kalian pahami yang ini namanya ada orientasi. Orientasi itu memperkenalkan produk. Tubuh iklan itu adalah tentang isi iklan itu dan sifatnya persuasif, mengajak supaya pembeli mau membeli atau pembaca mau membeli. Yang ketiga itu justifikasi. Itu berisi kalimat nyata. Artinya nyata itu berarti ada nomor HP-nya, ada tempat alamat yang bisa dihubungi kalau mau beli produk ini. Kaidah teks iklan itu ada 3, jujur dan positif, singkat dan komunikatif, dan komersial. Lanjut. Selanjutnya adalah ciri-ciri teks iklan. Jadi kamu harus tahu. Ketika kamu membuat iklan itu harus tahu ciri-cirinya supaya iklan kamu itu ketika kamu punya usaha atau bisnis itu bisa menarik perhatian masyarakat. Yang pertama ciri-cirinya, pilihan kata yang digunakan menarik, tepat, logis itu jelas, dan sopan. Ya, jadi kata-katanya menarik, tepat, logis atau jelas, dan sopan. Yang kedua, pilihan kata yang digunakan memiliki sugesti bagi halayak. Apa itu sugesti? Yaitu adalah bisa menarik perhatian orang. Jadi di situ, di sugesti itu berarti produk yang kamu jual itu berisi solusi buat yang membaca iklan kamu. Yang ketiga, pilihan kata yang digunakan menonjolkan informasi yang penting. Jadi itu intinya itu iklan kamu itu harus informatif, berisi memberitahu kepada pembacanya itu. Yang keempat, pilihan kata yang digunakan menunjukkan sasaran. Jadi intinya itu ketika kamu buat iklan itu harus jelas. Pertama, kata-katanya menarik, tepat, logis. Kedua, itu memiliki sugesti bagi halayak ramai. Yang ketiga itu
informasi, memberitahu kepada masyarakat. Yang keempat itu adalah tepat sasaran. Jangan sampai kamu itu ketika punya produk HP, malah iklanmu tentang masakan. Kan jauh beda. Jadi tetap tepat sasaran. Ini ciri-ciri iklan. Nanti kalau misalkan kalian belum paham, bisa tanyakan sama Pak Wahyu. Lanjut. Nah, ketika kamu membuat iklan, itu ada syaratnya. Ketika kamu membuat iklan itu ada syaratnya. Yang pertama itu objektif dan jujur. Contohnya ini ya, kamu lihat ini ada iklan KFC. Jadi kalau kamu membuat iklan seperti ini, maka orang itu akan tertarik. Juga menarik, warnanya juga bagus. Selain itu juga itu bisa menarik peminat atau pembeli. Ini objektif namanya ini. Jadi objektif itu apalah? Ketika kamu membuat produk itu harus objektif dan jujur, tidak bohongan. Yang kedua, tolong masih ada suara audio dimatikan. Yang kedua, jelas dan mudah dipahami. Ya, ini jelas. Kamu lihat tulisannya nggak banyak-banyak. Only KFC makes sharing so good. Nah ini, nggak banyak-banyak. Jadi banyak yang minat ya ini ya. Yang ketiga, tidak menyinggung pihak lain. Jadi kalau kalian punya usaha, produk, jualan, ketika membuat iklan jangan sampai menjelek-jelekkan produk orang lain. Nah itu. Nah ini ya. Jadi syarat iklan itu ada 3. Yang pertama, harus objektif dan jujur. Objektif itu artinya apa, Pak? Ya ini, fokus objeknya ini. Jujur. Yang kedua, jelas dan dipahami. Dan ini kalau kamu buat iklan jangan banyak kata-kata supaya tidak bertele-tele. Yang ketiga, tidak menyinggung pihak lain. Oke ya. Lanjut. Nah, sekarang ini kamu lihat, ya, ini iklan ini. Ini iklan Speedy. Ini iklan apa ini? Iklan Free State Seats ya. Oh, ini tentang tiket pesawat ini ya. Fungsi iklan itu yang pertama sebagai informasi, yang kedua sebagai persuasi, yang ketiga sebagai reminder. Perhatikan, fungsi itu manfaatnya iklan itu pertama sebagai informasi, yaitu menyampaikan produk. Ya, yang kedua sebagai persuasi, mengarah konsumen untuk membeli. Yang ketiga sebagai reminder, iklan itu mengingatkan konsumen tentang produk tertentu agar selalu menggunakan produk tersebut. Seperti sampean ya, misalkan sampean menggunakan pasta gigi. Sampean dari dulu menggunakan Pepsodent. Nah kan kamu terus pakai Pepsodent, itu namanya adalah sebagai fungsi reminder. Jadi supaya konsumen itu setiap harinya selalu menggunakan produk itu. Contohnya, kan namanya kita ini kadang menggunakan produk itu beda-beda. Ada yang menggunakan pasta gigi Pepsodent, ada yang menggunakan Smell Up, dan macam-macam. Yaitu. Lanjut, tujuan iklan ya. Nah ini, tujuan iklan. Wow, banyak sekali Pak. Iya, memang jelas. Tapi yang penting bisa belajar. Tujuan iklan itu ada 4 macam tujuannya. Yang pertama, menyadarkan komunikan, memberikan informasi mengenai suatu produk. Ya, yang kedua, tujuannya berupaya menimbulkan rasa suka kepada diri komunikan atas produk yang diiklankan. Yang ketiga, meyakinkan komunikan akan kebenaran produk. Yang keempat, dari sudut pandang konsumen menjadi tahu informasi mengenai produk tersebut, baik harga, spesifikasi, fungsi. Seperti kalian beli HP. Kalian beli HP produk apa? Samsung. Harganya berapa? Speknya berapa? Masih kedengaran suara saya ya? Masih kedengaran suara saya? Masih ya. Jadi ini adalah fungsi iklan ya. Tujuannya itu adalah pertama itu menyadarkan komunikan supaya untuk tahu produk yang kita tawarkan. Yang kedua, komunikan itu apa sih? Komunikan itu adalah orang yang membaca iklan kita. Yang kedua, berupaya menimbulkan rasa suka kepada produk kita. Yang ketiga, meyakinkan komunikan akan kebenaran produk. Yang keempat, dari sudut pandang konsumen jadi tahu informasi mengenai produk tersebut, baik harganya, spesifikasinya, dan fungsinya. Nah, itu adalah tujuan dari iklan seperti itu. Ya, lanjut ya. Ciri kebahasaan teks iklan, langsung aja. Ciri kebahasaannya adalah berupa slogan, kalimatnya persuasif, menggunakan subjek orang pertama. Itu adalah ciri kebahasaan dari iklan. Jadi slogan,
kalimatnya persuasif atau mengajak. Kalimatnya ini slogan itu apa? Slogan itu artinya kalimatnya itu menggugah. Yang ketiga menggunakan subjek orang pertama berarti aku, saya, seperti itu. Ya. Yang selanjutnya, langkah-langkah kamu membuat iklan. Pertama itu kamu tentukan tema. Temanya apa? Misalkan produknya produk pasta gigi ya pasta gigi. Produknya sabun ya sabun. Produknya HP ya HP. Yang kedua, kumpulkan bahan. Bahannya apa Pak? Ya gambar. Seperti gambar HP-nya itu gambar. Kalau kamu misalkan punya produk jualan pangsit ya pangsitnya itu difoto. Seperti itu ya. Yang ketiga menyusun kerangka, kerangka iklan. Yang keempat mengembangkan kerangka. Ini adalah tujuan langkah-langkah memproduksi teks iklan. Baik, lanjut. Macam-macam iklan. Yang pertama ada iklan keluarga. Contohnya ini, kamu lihat. Ini contohnya. Ada pengumuman tentang orang meninggal dunia. Ini iklan keluarga namanya ini. Ya. Nah ini, di koran banyak ini. Jadi biasanya kalau orang Kristen itu atau Nasrani, itu kalau ada keluarganya meninggal dunia, itu dicantumkan di koran, diumumkan. Ini namanya iklan keluarga. Yang kedua, ada iklan baris. Ini contohnya. Nah, nanti kita bisa tahu di koran ya langsung ya. Ini namanya iklan baris namanya ini. Ya. Yang ketiga, ada iklan layanan masyarakat seperti ini. Ini dilarang merokok. Ini termasuk iklan layanan masyarakat. Ya. Ini ada juga iklan niaga. Nah, ini seperti tentang apa ini produk minyak wangi atau parfum ini ya. Nah, jadi ada iklan keluarga. Ini ya. Ini contohnya iklan keluarga. Yang kedua, ada iklan niaga, produk ya ini ya. Produk wanginya berubah-ubah, bikin cewek jadi betah. Wah, ini bagi cowok ini kalau kalian pengen didekatin cewek ini pakai parfum X ini ya. Ya. Selanjutnya, ini iklan pengumuman. Nah, ini ada pengumuman. The Big Seminar in Bandung. Nah, ini ada pengumuman pertemuan seminar in Bandung. Ada iklan baris. Ada iklan tentang rokok ini. Ini namanya iklan layanan masyarakat. Yang ini. Ya. Nah, ini. Baik, dari sini mungkin ada yang tanyakan? Halo, ada yang tanyakan adik-adik? Tidak. Tidak ada, paham semua ini? Udah paham semua? Yes. Udah paham. Duhur, Pak. Duhur, dengar Oh, iya. dengar. Iya, ya. Baik ya. Intinya tetap semangat pada pertemuan walaupun pakai Zoom. Dan semoga ilmunya bermanfaat. Dan tetap semangat, istiqomah, dan disiplin. Saya tanya semuanya, siap semangat? Siap. Siap, Pak. Baik, oke. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Ini sudah waktunya sudah mau sholat duhur, azan, dan saya akhiri. Akhirul kalam, wal afu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, ya.